بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاسمعوا قول ربكم جل وعلا في محكم التنزيل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang paling penting dalam Islam adalah berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah dalam arti kata segala bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan betapa kita ini lemah, betapa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu, kita manusia yang lemah ini butuh kepada pelindung, butuh kepada silah, senjata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menariknya ada satu ayat yang kita bacakan tadi, surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini berbicara tentang doa. Yang menarik di sini adalah ayat yang berbicara tentang doa ini Allah sisipkan, Allah letakkan di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan, ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, itu Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 183, 184, 185 sampai 187. Pada ayat 186-nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa ini. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita semua. Mengapa Allah Subhanahu wa taala letakkan ayat yang mulia ini? Allah letakkan ayat tentang doa ini di antara ayat-ayat yang berbicara mengenai puasa. Al-Imam Ibnu Katsir salah satunya, beliau menyebutkan di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala letakkan ayat ini di antara ayat-ayat tentang puasa, dia adalah sebagai tuntunan, sebagai panduan bagi manusia, panduan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar memperbanyak doa, agar memperbanyak doa di bulan Ramadan ini.
agar memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang berpuasa. Hal ini tentu saja senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam hadis. Salah satu hadisnya misalnya, inna lis-shaimi da'watan ma turad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Da'watan la turad. Doa yang tidak mungkin ditolak. Doa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Dawud At-Tayalisi dalam kitab Musnadnya, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan, ada 3 kelompok yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa mereka. Siapa itu? Salah satunya dalam hadis ini disebutkan as-shaim hatta yuftir. Allah tidak menolak doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi inda iftarihi da'watun la turad atau da'watun mustajabah. Orang-orang yang berpuasa memiliki keistimewaan ketika berbuka. Apa itu? Doanya adalah doa yang mustajab. Doanya adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat tadi atau hadis-hadis tadi menegaskan kepada kita, menganjurkan kepada kita agar memperbanyak doa, agar memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di saat-saat menuju berbuka. Sebagian ulama mengatakan di saat-saat menuju berbuka inilah waktu istimewa, waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak memiliki keinginan? Siapa di antara kita yang tidak memiliki hajat? Semua kita, termasuk yang berbicara, pasti ada keinginan, pasti ada hajat yang ingin disampaikan, ada kebutuhan yang ingin dicapai. Maka diri kita yang lemah ini, diri kita yang banyak kekurangan ini, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sang mujib, mujibas sa'ilin. Kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menjawab doa-doa, yang menjawab segala permintaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kita berpuasa, terlebih lagi kita merasakan rasa lapar. Doa yang menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang merupakan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dipadukan dengan rasa lapar yang luar biasa, terlebih ketika saat-saat akan berbuka, merupakan kombinasi yang sempurna, merupakan kombinasi yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengijabah doa-doa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan malas berdoa, terlebih di waktu-waktu istimewa ini. Barakallahu fikum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Assalamualaikum warahmatullahi